Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna min ladunka ilma warzuqna nur wa fatha wa fahma. Sahabat-sahabatku yang senantiasa berjuang, yang sedang terus berjuang untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menyimak kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Adabul Sulukil Murid. Hal yang pertama yaitu tentang awal perjalanan menuju Allah adalah perasaan yang kuat yang berasal dari Allah yang wajib dikuati, dijaga dan terima dengan baik. Imam Abdullah Al-Haddad beliau menyampaikan, perlu diketahui bahwa jalan pertama yang membangkitkan kemauan yang kuat adalah perasaan yang disimpan oleh Allah di hati seorang hamba, sehingga perasaan itu mendorongnya untuk memilih jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kebahagiaan di kampung akhirat. Ia akan menjauhi dunia, harta dan segala kesenangannya, sedangkan orang lain masih sibuk dengan kesibukan dunia dan segala kesenangannya. Hal ini adalah tujuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang ingin meraih ridha Allah dari batin yang berupa karunia Allah dan panji-panji petunjuk. Ada kalanya Allah membuka hati seorang untuk merasa takut, berharap, mendapat pahala dan tunduk kepada Allah, yaitu ketika ia melihat seorang yang dekat dengan Allah dan perasaan itu timbul begitu saja tanpa ada sebab apapun. Adapun seorang yang senantiasa menunggu curahan rahmat Allah, maka hatinya senantiasa merindukan datangnya karunia Allah seperti itu tanpa usaha sedikit pun. Tentunya perbuatan semacam itu adalah perbuatan orang-orang bodoh, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbikum fi ayyamin daharikum nafahatin ala fata'arradu laha." Sungguhnya Tuhan kalian dalam setiap harinya selalu membagikan berbagai jenis karunia, maka nantikanlah dengan baik untuk mendapatkan karunia-karunia Allah. Siapapun yang diberi Allah kesungguhan untuk mendekatkan dirinya kepadanya, maka ia telah diberi karunia yang sangat besar, sehingga kebesarannya tidak dapat dibandingkan dengan karunia apapun, dan karunia itu tidak dapat disyukuri oleh siapapun yang mensyukurinya. Berapa banyak orang yang usianya telah mencapai 80 tahun, tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sedikit pun. A'udzubillahi min dzalik. Karena itu setiap murid harus berusaha untuk meneguhkan hatinya, menjaga karunia Allah dan berharap diterima harapannya, yaitu agar ia diberi karunia Allah. Memikirkan apa saja yang dimiliki Allah, sehingga ia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan apa yang dimiliki oleh Allah dan senang jika duduk dengan hamba-hamba Allah. Menjauhi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari Allah, berpaling dari bujukan setan, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlambat sedikit pun dari mengisi waktu-waktunya untuk mendapatkan karunia Allah. Karena siapapun yang telah dibukakan hatinya oleh Allah, maka hendaknya ia segera mengisi hatinya dengan karunia Allah itu. Dan siapapun yang dibukakan pintu oleh Allah, maka hendaknya ia segera masuk ke dalam pintu itu. Karena itu seorang penyeru selalu menganjurkan orang-orang yang ingin menempuh jalan Allah agar segera melakukan berbagai amal kebajikan tanpa menundanya sehari pun. Karena penundaan merupakan bujuk rayu setan. Hendaknya ia segera mengisi waktu-waktunya dengan mengerjakan amal kebajikan agar Allah Subhanahu wa taala rindu kepadanya. Abu Rabi rahimahullah taala berkata, "Siru ilallahi urjan wa makasira wala tantaziru sihata fa inni
fa inna intidara sihati batalatun. Tempuhlah jalan Allah meskipun harus menempuh kesulitan dan jalan menanjak. Jangan menunggu kesehatan, karena menunggunya merupakan suatu kebatilan. Ibnu Athaillah menyebutkan dalam kitab Al-Hikam, ihalatukal amala ala wujudil fardhu min ru'unatil nufusi. Menunda perbuatan baik ketika ia masih mampu melakukannya, maka perbuatan semacam itu dari pujuk hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pasal selanjutnya. Mudah-mudahan pasal yang pertama ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah terus menambah karunia kepada kita semua, senantiasa membimbing kita untuk mengikuti jejak para kekasihnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila salah kata.